Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yusfirawati, NPM 2019-02069 dari kelas Ekonomi Pembangunan C, STIEM Muhammadiyah Mamuju. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar teori tingkat bunga. Yang pertama, mekanisme pasar. 2. Pilihan pemerintah dan individu terhadap alokasi waktu investasi. 3. Kurva indifference dan tingkat bunga. 1. Mekanisme pasar. Dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar atau market mekanisme merujuk pada sebuah sistem kerja pasar di mana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kualitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Sebaliknya, konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Keduanya terhubung di pasar. Bagaimana mekanisme pasar bekerja? Misalnya, sebuah bisnis menghasilkan 60 kemeja dan menetapkan harganya pada Rp170.000. Di pasar, bisnis menjual 10 kemeja. Karena kuantitas penjualan tidak sesuai ekspektasi, bisnis mengurangi harga menjadi Rp130.000. Ternyata permintaan laris manis dan 50 kemeja lainnya akhirnya terjual dengan cepat. Bisnis akhirnya menyadari bahwa harga yang tepat adalah Rp130.000. Dalam contoh tersebut, mekanisme pasar bekerja. Bisnis merespon dengan menurunkan harga awal yang terlalu tinggi dalam menanggapi sedikit peminat. Harga Rp130.000 adalah harga terbaik di mana konsumen ingin membeli dan produsen bersedia menjual. Harga di luar Rp130.000 adalah tidak masuk akal bagi bisnis dan konsumen. Jika harga kemeja adalah Rp170.000, itu terlalu mahal bagi konsumen sehingga tidak mampu membeli. Sebaliknya, jika harga kemeja adalah Rp120.000, bisnis tidak mau menerima karena tidak menguntungkan. 2. Pilihan pemerintah dan individu terhadap alokasi waktu investasi. Pada dasarnya, investasi adalah sebuah kegiatan yang personal. Investasi satu orang bisa berbeda dengan yang lainnya. Seseorang bisa meniru metode orang lain, tapi hasilnya bisa berbeda. Setelah satu hal yang membedakan strategi antar investor adalah membagi investor ke beberapa instrumen yang berbeda atau instrumen yang sama dengan kategori yang berbeda. Alokasi aset dilakukan untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus mengelola risiko. Berbagai instrumen investasi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Saham, misalnya, sebagian investor berpandangan bahwa ada potensi keuntungan yang diperoleh. Hal ini terbukti bagi sebagian saham yang secara jangka panjang mengalami peningkatan, namun ada pula yang bernasib sebaliknya. Jangka waktu tersebut akan menentukan alokasi aset seseorang investor. Dalam jangka panjang, investor terbuka kemungkinan atas pilihan instrumen investasi yang bergerak fluktuatif seperti saham. Namun, preferensi atas jangka waktu investor yang pendek dapat membuat investor memilih instrumen yang beresiko lebih rendah seperti deposito. 3.
Kurva indiferens atau tingkat bunga. Indiferens kurva atau kurva indiferens adalah representasi grafis dari kombinasi baca terhadap yang memberikan kepuasan atau utilitas yang sama kepada konsumen. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal mewakili jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam manajemen portofolio, kurva indiferens menggambarkan semua portofolio dengan utilitas yang sama. Sumbu horizontal mengukur risiko dan sumbu vertikal mengukur pengambilan yang diharapkan. Kurva indiferen mewakili semua benda dari dua barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang persis sama bagi konsumen. Dengan kata lain, kurva indiferen mewakili semua kombinasi dari dua barang yang konsumen rasakan sama manfaatnya. Misalnya, dari grafis ada 3 bundel konsumen yang mana misalnya menawarkan 10 utilitas kepuasan kepada konsumen. Bundel A terdiri dari 2 cangkir kopi dan 5 cangkir teh. Bundel B terdiri dari 5 cangkir kopi dan 4 cangkir teh. Bundel C terdiri dari 7 cangkir kopi dan 3 cangkir teh. Setiap titik di area di atas garis kurva mewakili kombinasi kopi dan teh yang memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika titik berada di area bawah garis kurva utilitas lebih rendah. Itulah tadi pembahasan tentang dasar-dasar teori tingkat bunga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.